semuanya, perkenalkan saya Siti Anissa dari kelas MJ106. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai e-business, e-commerce, dan e-government untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT Literasi. Mari kita simak ya untuk videonya. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa sekarang semua hal pakai awalan E? Ada e-business, e-commerce, sampai e-government. Sering dianggap sama, padahal fungsinya itu beda banget. Nah, kalau kalian ngerasa ini cuma istilah teknis buat orang IT, kalian salah. Memahami 3 hal ini adalah kunci buat paham gimana dunia digital bekerja sekarang. Oke, yang pertama kita mulai dari e-business. Banyak orang mikir e-business itu ya jualan online. Enggak ya, itu sebenarnya lebih besar daripada itu. Bayangin, e-business itu adalah otak dan sistem saraf sebuah perusahaan. Ini mencakup semua proses bisnis yang didigitalisasi. Mulai dari gimana mereka beli bahan baku ke supplier secara otomatis, gimana HRD rekrut orang lewat web, sampai gimana bos memantau performa tim lewat data real time. Tujuannya cuma satu, yaitu efisiensi. Nah, perusahaan gak mau lagi pakai cara manual yang lambat. Jadi, kalau perusahaan pakai sistem ERP atau CRM, mereka udah menjalankan e-business. Ingat ya, e-business itu soal proses internal agar perusahaan tetap hidup dan kompetitif. Nah, kalau tadi kita bahas e-business, sekarang kita ke e-commerce. E-commerce itu bagian kecil dari e-business yang fokusnya cuma di transaksi. Intinya ada pertukaran nilai atau uang lewat internet. E-commerce ini yang paling sering kita sentuh sehari-hari. Nah, modelnya itu macam-macam. Ada B2C, kayak kalian beli barang di official store. Ada C2C, kalau kalian beli barang pre-loved dari orang lain di marketplace. Atau B2B, kalau antar perusahaan saling belanja. Jadi, kalau e-business adalah mesin mobilnya, e-commerce itu adalah bensin dan transaksinya. Istilahnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada e-government. Sederhananya, ini adalah cara pemerintah jualan layanan ke rakyatnya pakai teknologi. Dulu kalau mau bikin paspor atau bayar pajak itu harus antri dari pagi, ya kan? Nah, sekarang lewat e-government semua harusnya tinggal diklik. Ada G2C atau Government to Citizen, seperti bayar pajak online dan bikin SIM online. Ada G2B atau Government to Business, yaitu perusahaan kalau mau dapat izin proyek pemerintah lewat sistem satu pintu digital. Tujuannya apa? Biar nggak ada lagi tuh pungli, birokrasi lebih transparan, dan rakyat nggak darah tinggi lagi kalau berurusan sama birokrasi. Nah, ini soal pelayanan publik yang lebih cerdas. Jadi untuk kesimpulannya, e-business itu sistem besarnya, e-commerce itu bagian jual belinya, dan e-government itu cara pemerintah melayani kita secara digital. Ketiganya saling nyambung buat bikin hidup kita lebih gampang di era digital ini. Sampai sini cukup jelas ya untuk bedanya. Mungkin itu tadi hasil observasi saya kali ini. Semoga video ini bisa memenuhi poin tugas ICT Literasi dengan baik. Saya Siti Anissa pamit undur diri. Terima kasih.